Bagaimana sholatnya orang yang ketika sujud terlihat lembah di antara dua bukit, Ustaz? Dalam artian terbuka. Oh, terbuka bagian belakang itu ya? Iya. Sering memenuhi sampai berarti. Bagaimana hukumnya sholat yang kelihatan auratnya gitu aja? Iya. Bagaimana sholat yang kelihatan auratnya? Atau kita lebih spesifikasikan yang bagian belakang itu, bagian pantatnya kelihatan. Kita perlu tahu dulu aurat bagi laki-laki, perempuan, budak. Laki-laki auratnya adalah baina surah wa rukbah. Di atas pusar sampai bawah itu, bawah lutut. Kalau perempuan jamil badan. Jamil badan kalau sholat ya selain kedua telapak tangan dan wajah. Kalau budak itu ya sama seperti auratnya laki-laki, baina surah wa rukbah. Perempuan kepada keluarga, pada mahram ya, itu sama seperti amat, antara pusar dan lutut. Itu perlu diketahui. Itu ketika mahram, ya mahram loh, keluarga sendiri. Sama seperti auratnya laki-laki merdeka atau amat. Kemudian ketika ini kita bahas aurat dalam sholat. Aurat dalam sholat sudah kita sebutkan tadi. Kalau laki-laki yaitu baina surah wa rukbah. Sampai mau sholat sarungan, laki-laki mau sholat sarungan sampai dada itu nggak apa-apa. Yang penting antara lutut dan pusar itu tertutup, nggak terlihat. Kemudian perempuan, nah itu auratnya selain wajah dan seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Nah itu. Nah, masalah menutup aurat dari segala sisi. Bagi perempuan itu wajib menutup aurat dari segala sisi. Maksudnya tidak bisa terlihat dari segala arah. Baik atas, bawah, samping, depan, belakang tidak boleh terlihat auratnya. Nggak boleh terlihat auratnya. Kalaupun laki-laki itu segala arah mengecualikan dari arah bawah. Sering kita menemukan orang yang sujud pasti ketika pakai sarung ya itu dari arah belakang itu kan bisa terlihat lutut atau bahkan pahanya itu terlihat. Nah, itu termasuk terlihat dari samping atau dari belakang atau dari bawah? Ya. Kalau dari mana arah itu terlihat? Kan arah terlihat kan dari bawah sarung kan. Berarti itu kategori terlihat yang tidak apa-apa bagi laki-laki karena dari bawah. Ya sampai sendelok mego teko ngisor sarung, ya kan? Nggak mungkin dari pahanya terbuka, nggak mungkin. Itu nggak apa-apa. Apabila laki-laki sujud terlihat lutut ataupun pahanya itu tidak apa-apa karena hakikatnya terlihatnya dari bawah. Lah, apabila terlihatnya aurat itu dari samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, maka ya bisa doro, bisa bahaya sholatnya, bisa batal sholatnya. Kecuali seumpama gini, ada kasus enaknya Islam seperti ini, pasti ada pengecualian. Dalam hal apapun ada pengecualiannya, kecuali ada angin kenceng, ya kan? Terpaksa sarung atau baju sampean tersingkap sampai melihatkan aurat. Itu sholatnya tidak batal dengan catatan harus segera ditutup seketika, refleks, itu nggak batal. Tapi kok sampean pampangkan dengan jelas, sampean saja pamerkan, sampean isis enak terkena angin, nah itu bisa batal. Nah, seperti itu. Aurat menutup aurat itu yang penting tidak terlihat warna kulit lanul basyar. Meskipun sampean menutup aurat tapi kok masih terlihat warna basyar, itu bukan namanya menutup aurat. Seperti sampean sholat dalam kaca, sampean pakai baju kaca, baju plastik, kan ya percuma. Apa yang sampean tutupi? Yang namanya kan satrul aurat. Satru itu tutup, aurat itu aurat, menutup aurat.
Kalau sampean sholat dalam keadaan tidak memakai apa-apa, kemudian sampean nyemplung ning kolam, itu kan ya memang apa satru ya, tapi itu terlihat enggak? Tapi masih bisa dilihat. Masih terlihat enggak? Atau sampean sholat di atas kaca, bagi perempuan memang, bagi perempuan sholat di atas kaca, dari bawah bisa dilihat enggak? Dari bawah auratnya, Oh, kaca lah, kaca bening. Ketika ada perempuan sholat di kaca beralaskan kaca, kacanya bening kayak kalau di cerita itu loh, kaca yang bening kayak di cerita Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis itu yang berjalan di atas kaca itu. Itu kan terlihat. Kok itu terlihat dari bawah, tembus pandang, maka itu berbahaya bagi perempuan. Bahkan perempuan yang sholat di atas amben, paham amben enggak? Dipan, tapi yang biasanya itu dipan zaman dulu kan pakai bambu itu loh, kayak bambu yang renggang-renggang. Kok dia sholat di atas itu dan telapak kaki yang bagian bawah nggak tertutupi, nggak pakai kaos kaki, jadi cuma seperti ini, atau nggak dipakai apa, maka dia juga batal sholatnya, karena bisa terlihat dari celah kerenggangan dipan tersebut. Jadi sangat rentan sekali, makanya sangat dijaga untuk menutup aurat, benar-benar dijaga, jangan keteledor. Nah, bagi laki-laki ini yang sering terjadi ya, ketika sholat memakai kemeja itu diusahakan pakai kaos dalam ya, pakai kaos dalam, karena kita nggak tahu kancing baju kita itu terbuka atau enggak. Ketika ruku kadang kancing bajunya itu terbuka sedikit dan melihatkan pusarnya, itu bisa batal sholatnya. Itu pesan saya, lebih hati-hati dalam urusan aurat, apalagi khususnya laki-laki memakai baju kemeja yang ada kancing bajunya. Diusahakan pakai kaos dalam yang bisa menutup aurat sampean. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana hukumnya orang yang sholat ketika sujud terlihat auratnya atau terlihat pantatnya, yaitu bisa batal ketika tidak ditutup segera. Tapi yo piye carane? Yo kalau kita seperti itu harusnya batal sholatnya, karena akan berulang kali menutup. Kalau ditutup ya ditutup lah. Sudah tahu bahwasanya tidak boleh terlihat dari belakang ya, seperti itu. Jadi bisa membatalkan sholat ketika terlihat dari belakang. Harus ulang seperti itu.